I'm a mess. I do my makeup in the car. Pulling up 6:30 when I told you 6 o'clock. I admit. Selamat pagi untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas dan menjawab tugas anatomi tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia CI, NPM 33210107. Terima kasih. Jadi sebelum masuk pada kegiatan inti kita pada hari ini, kita harus membahas terlebih dahulu jaringan epidermis dan derivatnya. Jadi kita akan mengetahui, jadi simak baik-baik, bagian dalam organ tubuh sehingga epidermis disebut sebagai jaringan pelindung. Jadi teman-teman bisa melihat pada batang pohon, misalnya pohon mangga, yaitu ada jaringan epidermisnya, yaitu yang bagian luarnya yang memiliki tonjolan-tonjolan sehingga mampu melancarkan proses penguapan. Ada pula bentuk sel epidermis bermacam-macam, misalnya bentuk seperti kubus, ada yang prisma, kadang tidak teratur yang mempunyai tonjolan-tonjolan seperti papila. Pada epidermis biasanya terdapat alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Nah, kali ini kita akan membahas jaringan epidermis ini, jaringan yang mana pada epidermis juga memiliki stomata. Jadi stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplast yang mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Fungsi stomata sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Sebagai jalan penguapan atau transpirasi, pernapasan atau respirasi, sel yang mengelilingi stomata atau biasa disebut dengan sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup. Stomata ini juga terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu berdasarkan susunan sel epidermis, yaitu di samping sel penutup. Dibagi atas 4 tipe stomata, yaitu yang pertama anomositik atau tipe Ranunculaceae, yaitu sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak ada ukuran dan bentuknya dari sel epidermis lainnya. Umumnya pada Ranunculaceae. Yang kedua yaitu anisosistik atau tipe Calyophyllaceae, sel penutup diiringi 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar, misalnya pada Cruphyra atau Dicotyana atau Solanum atau kentang. Yang ketiga yaitu tipe parasitik atau tipe Rubiaceae. Setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tangga itu sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Misalnya pada Rubiaceae, Magnoliaceae, Convolvulaceae dan Mimosaceae. Tipe yang keempat yaitu diasitik atau tipe Calyophyllaceae. Setiap stomata atau stoma dikelilingi oleh dua sel tetangga yang tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup dan celah, yaitu pada Caryophyllaceae dan Acanthaceae. Tipe tersebut dapat dilihat pada gambar, yaitu gambar yang pertama tipe Citrus atau anomostik. Jadi tipe ini teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu tipe Sedum atau anisositik. Jadi teman-teman dapat melihat seperti apa sel tetangga tersebut. Jadi tipe yang ketiga itu Vigna atau parasitik. Jadi modelnya seperti itu. Model yang keempat yaitu Dianthus atau diasitik. Jadi tetangganya bersebelahan, berbaris. Jadi stomata itu memiliki kawan atau teman, yaitu yang bernama trikoma. Trikoma merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak, dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis atau emergens. Fungsi trikoma ini yaitu pada daun bagi tumbuhan adalah melindungi dari gangguan luar atau mengurangi penguapan. Trikoma dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama trikoma non glandular, tidak menghasilkan sekret. Yang pertama, rambut uniseluler sederhana atau multiseluler uniseriat
yang tidak memimpin, umum dijumpai pada Lauracea, Moracea, Triticillium, Hordeum, Pelargonium, dan Gospium. Yang kedua yaitu memiliki tipe rambut squamiform atau bentuk sisik yang multiseluler dan memimpin nyata sekali, contohnya pada Olea dan Crovifera. Yang ketiga, rambut multiseluler. Rambut multiseluler yang dapat berbentuk bintang atau tempat lilin bercabang, misalnya pada Citra, Platnus, dan Verbacum. Yang keempat adalah rambut kasar. Trichomata kasar berserat yang di pangkalnya terdiri atas sedikitnya 2 atau lebih deretan sel yang berdampingan. Jadi teman-teman bisa melihat berbagai tipe trichomata pada gambar tersebut. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, ada yang berbentuk seperti bintang, ada yang berduri dan berserat. Yang kedua yaitu trichomata granular atau menghasilkan sekret. Yang pertama tadi tidak menghasilkan sekret. Jadi teman-teman bisa perhatikan perbedaan antara kedua trichomata ini. Trichomata yang menghasilkan sekret ini dapat bersel satu atau bersel banyak atau berupa sisik. Trichomata granular terlibat dalam sekresi berbagai bahan. Contohnya trichomata sekresi garam, trichomata sekresi nektar atau madu, trichomata sekresi getah, trichomata sekresi terpentin, rambut sengar, dan rambut akar atau lain-lainnya. Jadi kita dapat menemukannya pada sekresi garam dan getah. Jadi model atau tipenya teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut. Jadi trichomata dan kelenjar epidermis yang gambar 1 dan 2 itu terdapat rambut perisal. Dilihat atas memperlihatkan di tengahnya ada tangkai sel yang dikelilinginya. Jadi teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut. Ada rambut jelatang yang terdapat pada kelenjar garam multiseluler. Ada trichomata hidatoda pada daun. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar yang menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Berdasarkan ontogenernya, epidermis berasal dari jaringan merismatik yaitu protoderm. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trichomata. Setiap jenis tumbuhan mempunyai struktur sel epidermis yang bermaksud dapat berupa bentuk dan susunan sel epidermis, letak atau kedudukan stomata terhadap sel tetangga. Arahnya membuka stomata, bentuk stomata, jumlah sel epidermis dan stomata, jarak antara stomata, panjang dan sel epidermis. Epidermis juga dapat diartikan sebagai lapisan terluar daun. Ada epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun bagian bawah biasanya ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh 2 sel penjaga. Dengan cara mengubah bentuknya, sel penutup dapat mengatur pelebaran atau stomata terbuka dan penyempitan celah atau stomata tertutup. Ketika stomata terbuka, terjadi pertukaran gas karbon dioksida yang berdifusi masuk dan oksigen berdifusi keluar. Itu menurut Ahmad pada tahun 2002. Yang kedua, kita masuk pada derivat epidermis. Pengertiannya adalah derivat epidermis merupakan suatu bangunan atau alat tambahan yang memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Jadi ada beberapa macam-macam derivat epidermis. Yang pertama memiliki stomata. Jadi kita ketahui bersama bahwa stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh 2 sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Stomata juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis, yang kedua sebagai jalan penguapan atau transpirasi, dan yang ketiga sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Jadi mulut daun juga seperti manusia yang bisa melakukan penguapan atau pernapasan. Jadi bisa lihat pada gambar. Derivat epidermis adalah turunan epidermis yang memiliki struktur dan fungsi yang berlainan. Jadi kita sudah menjelaskan yang tadi ya, sama saja. Yang kedua kita masuk pada bentuk-bentuk
trikomata, yaitu yang pertama trikomata bentuk bintang, contohnya pada hibiscus thaliacus atau pada waru, pada tanaman waru. Yang kedua pada hibiscus rosa sinensis atau pada bunga kembang sepatu. Yang kedua adalah trikomata panjang tidak bercabang, contohnya pada siamais atau pada jagung, dan Nicotiana tobacum atau pada tembakau, Ipomoea batatas pada ubi jalar, dan Gomprena globose atau pada bunga kenop. Yang ketiga trikomata bentuk rambut, contohnya pada Orthosippan stomineus atau kumis kucing. Jadi teman-teman pernah lihat bahwa trikomata bentuk rambut yaitu pada kumis kucing. Yang keempat trikomata panjang bercabang, contohnya pada Verbacum. Yang kelima trikomata bentuk sabit, contohnya pada cannabis atau pada ganja. Yang keenam trikomata atau bentuk sisik, contohnya pada Olea. Yang ketujuh trikomata bentuk huruf T dengan dua lengan. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi bentuk trikomata ke dalam jenisnya. Yang pertama trikomata non glandular, yaitu bentuk sisik, bentuk yang panjang tidak bercabang dan bentuk bintang. Yang kedua trikomata glandular, bentuk rambut. Bentuk-bentuk trikomata yaitu bentuk panjang tidak bercabang, trikomata bentuk sabit. Yang kelima fungsi trikomata pada jaringan epidermis daun, yaitu yang pertama mengurangi penguapan, yaitu pada pohon jati contohnya. Yang kedua mengurangi gangguan hewan dan manusia, yaitu contohnya pada tanaman bunga mawar. Yang ketiga meneruskan rangsangan, yaitu misalnya pada tanaman pemakan lalat. Ya. Yang keenam stomata, yaitu lubang-lubang kecil yang berbentuk lonjong yang dikelilingi oleh dua sel epidermis yang disebut sebagai sel penutup. Stomata yang ditemukan dari hasil pengamatan mempunyai tipe yang berbeda. Jadi teman-teman, jika melakukan pengamatan pasti akan memiliki atau hasil pengamatannya itu akan berbeda. Yang ketiga kita membahas tipe-tipe stomata. Yang pertama tipe anomostik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak ada ukuran dan bentuknya. Contohnya pada Marfacea. Oke, pembahasan yang terakhir teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut, yaitu gambar yang pertama memiliki stomata, yang kedua bentuk trikomata, yang ketiga amergensia, yang keempat spina, dan yang kelima sel kipas. Jadi teman-teman bisa melihat dan nanti akan dapat berguna untuk kita sekalian. Yang pertama bentuk stomata. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar yang pertama. Pada gambar yang bertulisan 5 stomata itu yang berfungsi yang pertama yaitu sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada saat respirasi dan fotosintesis. Jadi ini adalah stomata, yaitu mulut daun. Fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua trikoma, yaitu memiliki rambut-rambut epidermis yang berlendir dan selnya sel tunggal atau sel banyak. Fungsinya mengurangi penguapan serta menerima rangsangan dari lingkungan. Dan seterusnya teman-teman dapat melihat pada gambar, yaitu bersisik, ada yang bersel kipas dan spina.